Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Isan. Kali ini kita akan belajar mengenai gerak dan gaya. Pertama, gerak benda. Gerak adalah perubahan jarak dan posisi suatu benda. Jadi kapan dikatakan benda itu bergerak? Benda bergerak kalau posisi awalnya dan posisi akhirnya itu ada perubahan. Perpindahan dan jarak tempuh benda. Makhluk itu bergerak dengan kemauan dirinya sendiri. Misalkan lemari bergerak karena didorong. Nah, jarak tempuh adalah panjang lintasan yang dilalui dalam selang waktu tertentu. Sedangkan perpindahan yaitu perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir dalam selang waktu tertentu. Gerak relatif. Saat kamu mengendarai sepeda dan melihat orang yang diam di pinggir jalan, seakan-akan bergerak. Apakah ia benar-benar bergerak? Atau apakah termasuk gerak nyata atau gerak relatif? Nah, jadi itu adalah gerak relatif, yaitu benda yang diam tetapi oleh pengamat terlihat seolah-olah benda tersebut bergerak. Nah, contohnya pada saat kita naik bus, pepohonan di tepi jalan seperti bergerak berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus saat kita sedang berada di dalamnya. Jadi kita semua bergerak relatif. Yang ketiga, kelajuan. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu tanpa memperhitungkan arah benda tersebut bergerak. Kelajuan biasanya disebut sebagai kecepatan, padahal keduanya berbeda. Dengan membandingkan jarak tempuh terhadap waktu, maka kamu akan mendapatkan nilai kelajuan sebuah benda ketika bergerak. Kelajuan dapat ditulis dalam persamaan berikut, yaitu V sama dengan S per T. Dengan V yaitu kelajuan, satuannya meter per sekon, S jarak tempuh, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya detik. Kemudian untuk mencari kelajuan rata-rata adalah kelajuan gerak benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu dalam waktu yang sama. Untuk kelajuan rata-rata berlaku persamaan berikut. V yaitu sigma S atau jumlah jarak tempuh dibagi sigma jumlah waktu. Jadi jumlah jarak tempuh dibagi jumlah waktu tempuhnya. Yang keempat yaitu kecepatan. Nah, pernahkah mobil yang menjemputmu pulang sekolah tiba-tiba lebih awal daripada biasanya, padahal menempuh jarak yang sama seperti biasanya? Nah, kira-kira apa yang terjadi dengan mobil tersebut? Nah, di sini kecepatan adalah seberapa cepat perpindahan suatu benda dalam satuan waktu tertentu. Kecepatan adalah besaran vektor karena memiliki nilai besar dan satuan, serta harus dinyatakan arah benda tersebut bergerak. Untuk menghitung kecepatan suatu benda berlaku persamaan berikut. V sama dengan X per T. Nah, di sini V itu kecepatan ya, satuannya meter per sekon. Kemudian X, simbol X di sini yaitu perpindahannya. Kemudian T adalah jumlah waktu. Nanti satuannya detik. Kemudian di sini untuk menghitung kecepatan rata-rata dinyatakan persamaan berikut. V sama dengan delta X per delta T. Jadi selisih perpindahan. Jadi perpindahan akhir dikurangi perpindahan awal dibagi jumlah waktunya. Menurutmu, apakah kelajuan dan kecepatan itu adalah hal yang sama?
atau berbeda? Perhatikanlah contoh soal berikut ini ya. Nah, di sini ada 2 titik ya, titik A dan B. Nah, kalau anak-anak lihat posisi awal itu dia ada di titik A, posisi akhir itu ada di titik B. Kemudian yang anak panah biru itu merupakan jarak tempuhnya, dan yang garis putus-putus oranye itu adalah perpindahannya. Nah, jadi dari titik A itu nanti dia bergerak ke bawah 4 meter, kemudian ke kanan 3 meter. Jadi kalau kita mencari kelajuan di sini yaitu jarak dibagi waktu, yaitu 4 ditambah 3 untuk jaraknya, 7 dibagi waktunya di situ diketahui 5. Berarti kelajuannya adalah 1,4 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan di sini bisa dirumuskan yaitu perpindahan dibagi waktu. Nah, jadi kita mencari perpindahan antara titik A ke titik B. Nah, itu kalau kita lihat itu membentuk segitiga ya, segitiga siku-siku. Jadi bisa kita cari dari atau jarak titik A ke B, kita dapatkan titik A ke titik B itu 5 meter. Jadi bisa kita hitung kecepatannya adalah 5 dibagi 5, yaitu 1 meter per sekon. Dan diketahui juga arahnya. Arah kecepatan itu ke tenggara. Yang keenam, percepatan. Ketika bergerak, kecepatan sebuah benda berubah-ubah. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan nilai, arah, atau perubahan nilai dan arah. Nah, perubahan tersebut dinamakan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan gerak benda tiap satuan waktu. Percepatan dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Percepatan itu A ya, A sama dengan VT min V0. VT itu adalah kecepatan akhir dikurangi V0. V0 itu kecepatan awal, dibagi T akhir dikurangi T awal. Nah, itu adalah percepatan. Ya, gerak benda dibagi 3 ya anak-anak. Ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabol. Nah, di sini ada jenis-jenis gerak lurus. Jenis-jenis gerak lurus dibagi 2, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan. GLB, jadi di GLB ini tidak ada penambahan kecepatan atau kecepatannya tetap. Nah, di sini ada contoh kereta api melaju dengan kecepatan yang tetap, atau lift bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi kecepatannya konsisten. Kemudian untuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu dibagi 2, ada GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, di sini ada contohnya. GLBB dipercepat itu bola menggelinding pada bidang miring, atau bisa juga saat anak-anak mengendarai sepeda kemudian menambah kecepatannya, mengayuh sepedanya dengan cepat, itu adalah contoh GLBB dipercepat juga bisa. Terus yang kedua, GLBB diperlambat. Nah, di sini contohnya ada pesepeda yang mendaki bukit atau menaiki ya tanjakan. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara GLB, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Untuk kecepatan, GLB itu tetap, GLBB dipercepat itu kecepatannya bertambah, GLBB diperlambat kecepatannya berkurang. Kemudian untuk nilai A atau percepatan, GLB nilainya 0, GLBB dipercepat itu tetap, GLBB diperlambat itu tetap tapi negatif. Kemudian untuk pola ticker timer, GLBB itu jarak titiknya sama, kemudian GLBB dipercepat jarak titiknya itu semakin lama semakin
jauh ya. Terus kalau GLBB diperlambat, semakin lama semakin dekat. Terus untuk grafik Vedante GLB itu grafiknya mendatar lurus, GLBB dipercepat grafiknya naik, GLBB diperlambat grafiknya turun. Sedangkan untuk grafik S dan T, GLB itu nanti grafiknya naik, GLB dipercepat grafiknya naik ya, tapi melengkung. GLB diperlambat juga kebalikannya. Yang kedua atau B, kita akan bicara mengenai gaya. Di sini ada gambar 4 orang yang sedang bermain tarik tambang. Ya, itu keduanya atau kedua kelompok itu memberikan tarikan dan dorongan. Nah, jadi apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan. Gaya dapat mempengaruhi gerak suatu objek. Jadi kalau ada benda diberi gaya, pasti nanti dia akan bergerak atau berpindah. Nah, ada 2 jenis ya, bisa dorongan atau bisa juga tarikan. Tiga aturan fisika yang dikenal sebagai hukum Newton menjelaskan bagaimana gaya dan gerak benda saling berhubungan. Prinsip mekanika klasik dikembangkan oleh Sir Isaac Newton pada abad ke-17. Jadi Pak Newton ini menemukan ada 3 hukum. Hukum Newton pertama yaitu hukum inersia. Sampai suatu gaya yang bukan nol terjadi pada suatu benda yang diam, benda tersebut akan tetap diam. Sampai suatu gaya selain nol bekerja pada suatu benda yang bergerak, maka kecepatannya tidak akan berubah. Rumusnya F sama dengan 0. F ini adalah resultan gaya yang bekerja pada benda. Jadi kalau ada benda, kemudian ada F atau gayanya 0, kalau benda diam dia akan tetap diam. Dan kalau misalkan benda itu bergerak dengan kelajuan yang tetap atau kecepatannya tetap, kemudian diberi gaya 0, benda tersebut tidak akan bertambah ataupun berkurang kecepatannya. Seperti itu. Hukum Newton 2 yaitu hukum akselerasi. Percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan masanya dan berhubungan langsung dengan gaya yang diberikan padanya. Rumusnya F sama dengan M kali A. F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda. M adalah massa benda dan A adalah percepatannya. Hukum Newton 3, hukum aksi reaksi. Selalu ada respon yang sama dan berlawanan dalam setiap tindakan. Rumusnya F aksi sama dengan negatif F reaksi. F aksi adalah gaya aksi yang bekerja pada benda A. F reaksi adalah gaya yang bekerja atau gaya reaksi yang bekerja pada benda B. Jadi aksi reaksi ya. Oke. Mungkin itu anak-anak untuk materi kali ini. Silakan dipahami dan dicatat ya. Kalau sudah paham bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.